Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Linta Bella Villa, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Pengertian osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses pengaturan air serta ion yang ada di dalam tubuh dengan mekanisme untuk mengatur perbedaan osmotik di antara intrasel dan ekstrasel dengan lingkungan secara osmotik. Hewan dibagi menjadi dua berdasarkan kemampuan osmoregulasinya, yaitu osmoregulator dan osmokonverter. Osmoregulasi berfungsi ganda sebagai sarana membuang zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh sel atau organisme hidup. Osmoregulasi memiliki hubungan dengan sistem ekskresi, yaitu zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan akan dikeluarkan melalui alat ekskresi sehingga menyebabkan cairan dalam tubuh seimbang dengan cairan di lingkungan. Alat ekskresi pada ikan terdiri atas insang, kulit, dan sepasang ginjal. Ginjal pada ikan berbentuk gilik dengan warna kemerahan, insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O, dan kulit berupa kelenjar kulit yang mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerakan di dalam air. Sepasang ginjal ikan sebagian besar untuk mengeluarkan urin. Terdapat dua tipe ginjal pada ikan, yaitu ginjal mesonephros terdapat pada saat perkembangan embrional sebagian besar ikan. Kemudian, yang kedua yaitu epistonephros. Tipe ginjal ini yang dimiliki ikan pada fase dewasa, di mana ginjal ini hampir mirip dengan ginjal manusia. Ekskresi terjadi pada sepasang ginjal atau epistonephros yang memanjang dan berwarna kemerah-merahan. Fungsi ginjal ikan yaitu yang pertama, menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang dan zat-zat yang diperlukan tubuh diedarkan kembali melalui darah. Dan yang kedua, mengatur kekentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan pada tubuh. Selanjutnya, osmoregulasi pada ikan, yaitu terdiri atas dua, yaitu osmoregulasi pada ikan air tawar dan osmoregulasi pada ikan air laut. Ginjal pada ikan air tawar. Ginjal ikan air tawar memiliki glomerulus yang lebih besar sehingga penyaringan hasil metabolisme berjalan lebih cepat. Pada ikan air tawar sedikit minum namun mengeluarkan urin yang banyak. Hal ini karena osmotik lebih tinggi dari lingkungannya. Ginjal pada ikan air laut, yaitu ginjal pada ikan air laut ini tereduksi atau bahkan tidak ada, sehingga penyaringan hasil metabolisme berjalan lambat, sedikit urin yang dikeluarkan dan pekat. Sistem osmoregulasi pada ikan air tawar, yaitu ikan air tawar memiliki konsentrasi kadar air garam yang lebih tinggi di dalam tubuhnya dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungan cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis dan garam keluar melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam dalam tubuh, maka ikan air tawar mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya sehingga urin yang dikeluarkan lebih encer dan berjumlah banyak. Selanjutnya, sistem osmoregulasi pada ikan air laut. Osmoregulasi pada ikan air laut berbeda dengan ikan air tawar. Hal ini dikarenakan ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan lingkungannya. Akibat keadaan tersebut, ikan cenderung kehilangan cairan tubuh dan mendapatkan tambahan garam dari lingkungannya. Kemampuan osmoregulasi bergantung pada suhu, salinitas, musim, kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan umur.
sakit, luka, atau stres, proses osmosis akan terganggu, sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan, dan garam lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya, beban kerja ginjal untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya meningkat. Bila hal ini terus berlangsung, bisa sampai menyebabkan ginjal menjadi rusak sehingga ikan akan mati. Apabila kadar garam dalam air lebih tinggi dari kadar garam darah, efek sebaliknya akan terjadi. Air akan keluar dari tubuh ikan dan garam masuk ke dalam darah. Akibatnya, ikan terdehidrasi dan akhirnya mati. Dalam keadaan normal, ikan mampu memompa air kurang lebih sepertiga dari berat total tubuhnya setiap hari. Itulah tadi penjelasan mengenai proses terjadinya osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.